Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah masjid Salehawah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu untuk mempelajari ilmu fikih. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita membaca sekaligus memahami kitab Al-Fiqhul Al-Muyassar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan masuk dalam suatu bab baru. Masih tetap dalam bab salat, cuman dalam bab yang kelima, yaitu tentang pembahasan salat tatawwu, yaitu salat sunnah. Di sini muallif menyebutkan bahwasanya babul khamis. Bab kelima yaitu fi salatit tatawwu. Salat at-tatawwu. Di sini beliau memberikan judul salat at-tatawwu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatawwu adalah lafal syar'i. Jadi tatawwu itu nama lain dari sunnah. Tatawwu nama lain dari sunnah. Ini datang dalam hadis. Suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya tentang agama Islam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang Islam. Maka Nabi berkata kepada dia, khamsu salawatin fil yaumil wa lailah. Islam itu mengerjakan salat 5 kali sehari dan semalam. Kemudian orang bertanya ini, dia nanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban salat yang lain? Karena tadi Nabi mengatakan salat yang wajib itu hanya ada 5 dalam sehari semalam. Maka orang yang bertanya ini dia nanya, ya Rasulullah, apakah ada salat yang lain yang wajib? Maka Rasulullah menjawab, la illa an tatawwa'. Tidak ada salat yang wajib kecuali yang engkau kerjakan. Itu maksudnya salat-salat sunnah. Syahidnya di sini ada lafaz illa an tatawwa'. Maksudnya adalah salat sunnah yang engkau kerjakan. Jadi lafaz tatawwu' adalah lafal syar'i. Di lafal lain dari sunnah ada juga nanti namanya nafilah. Jadi ada 3, sunnah, tatawwu' dan nafilah. Ini berkaitan dengan lafal sunnah. Apa yang dimaksud dengan tatawwu' di sini? Di sini beliau menjelaskan wal muradu bi tatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibah. Maknanya maksudnya adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak sampai pada derajat wajib. Jadi mana sunnah, mana tatawwu ini maksud oleh muallif di sini adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak sampai taraf wajib. Ini pengertian dari tatawwu atau sunnah. Dan perlu diketahui bahwasanya tatawwu
tidak terkhusus pada hanya salat. Lafal tatawu juga dipakai buat puasa. Jadi ada namanya puasa tatawu. Lafal tatawu juga dipakai pada lafal zakat. Jadi ada namanya zakat wajib dan zakat tatawu. Boleh kita mengatakan zakat tatawu, maksudnya itu adalah sedekah. Kemudian juga misalnya puasa tatawu, misalnya puasa Senin Kamis. Kita namakan namanya puasa tatawu. Jadi intinya makna dari tatawu sunnah di sini adalah semua ketaatan yang hukumnya tidak sampai derajat wajib. Kemudian di sini beliau menyebutkan al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyyatiha, yaitu keutamaan dari salat sunnah dan juga hikmah dan syariatkannya salat sunnah. Jadi pembahasan pertama yang beliau ingin bahas di sini adalah keutamaan dari salat tatawwu atau salat sunnah atau hikmah dari disyariatkannya salat tatawwu. Muallif di sini menyebutkan wa fadluha, keutamaan dari salat tatawwu adalah at-tatawwu bis salati min afdalil qurbati ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya salat sunnah, salat tatawwu itu ibadah sunnah yang paling afdal setelah jihad dan menuntut ilmu. Di sini muallif menyebutkan bahwasanya salat sunnah adalah ibadah yang paling afdal setelah jihad dan menuntut ilmu. Jadi kalau kita rangkaikan, berarti muallif di sini menyebutkan bahwasanya ibadah yang paling utama sunnah adalah menuntut ilmu. Kemudian jihad, kemudian salat sunnah. 3 tahapan. Sebenarnya ini masalah khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah salat sunnah. Ulama yang lain mengatakan yang lebih utama adalah jihad. Ulama yang lain mengatakan adalah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Jadi para ulama khilaf, mana ibadah sunnah yang paling utama? Apakah salat? Apakah jihad? Apakah menuntut ilmu? Wallahu ta'ala, dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau punya sudut pandang berbeda. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak bisa kita mengutamakan satu ibadah sunnah dengan ibadah yang lainnya. Kenapa? Kata beliau, setiap ibadah sunnah itu menjadi afdol tergantung waktu dan kondisi. Maka kata beliau, ketika waktu jihad, maka yang paling utama adalah kita melakukan jihad. Meskipun kita meninggalkan sholat malam. Misalnya kita jihad malam hari, kita meninggalkan sholat sunnah, maka jihad itu yang paling utama. Kemudian juga beliau mengatakan, misalnya ada tamu datang, ikramud duyuf, maka ibadah yang paling afdal pada saat itu adalah kita memuliakan tamu. Jadi Ibnul Qayyim menjelaskan lebih dekat, yang lebih benar, wallahu ta'ala alam, bahwasanya ibadah sunnah satu dengan sunnah yang lainnya itu kita utamakan berdasarkan waktu dan kondisi. Tidak bisa kita mengutamakan ini lebih utama daripada yang ini. Jadi tergantung kondisi. Misalnya kalau waktu jihad, maka lebih utama adalah jihad. Kalau waktu memuliakan tamu, maka memuliakan tamu, dan seterusnya. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya salat adalah ibadah yang paling agung. Karenanya para ulama menyebutkan dalam salat itu ibadah yang terkumpul banyak ibadah. Di situ ada qiyam, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Tidak ada ibadah yang semisal ini. Kalau kita lihat haji, kita lihat umrah, kita lihat puasa, tidak selengkap ini. Tapi kalau salat lengkap, ada sujudnya, ada qiyamnya, ada membaca Al-Qur'annya, ada zikir, ada berdoa, lengkap. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang salat adalah ibadah yang sangat mulia. Karenanya kalau kita lihat sejarah para ulama dahulu berkaitan dengan salat sunnah, maka kita dapati seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau itu dalam satu hari satu malam salat sunnah berapa rakaat, Pak? 300 rakaat. Di luar salat 5 waktu. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau salat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat.
Kemudian setelah fitnah, beliau disiksa oleh raja pada saat itu atau khalifah pada saat itu, badan beliau sudah mulai luka-luka, akhirnya beliau turunkan standar salat beliau. Jadi berapa, Pak? Jadi 150 rakaat. Ini dalam keadaan pundak semua luka-luka, beliau masih bisa melaksanakan salat 150 rakaat. Ini ulama kita dahulu pada salafus saleh. Sangat berbeda jauh dengan zaman sekarang. Anda tidak bicara, Anda bicara dengan diri Anda sendiri, Allah Ta'ala. Intinya salat sunnah memang salat ibadah yang sangat agung. Kita kembali ke buku. Di sini mu'alif menyebutkan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya salat sunnah itu adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih binawafilis salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat-salat sunnah. Jadi beliau terus-menerus senantiasa melakukan salat sunnah. Makanya mu'alif mengatakan salat sunnah adalah ibadah yang sangat agung. Ini hujah beliau yang pertama. Kemudian hujah kedua, dia mengatakan wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala, ini hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia memusuhi waliku, maksudnya wali Allah Subhanahu wa taala, faqad adantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan peperangan baginya. Ini ancaman yang sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia memusuhi waliku, maksudnya wali Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan umumkan peperangan kepadanya. Kita tahu yang semisal ini juga ada ancaman dikumandangkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa ini ada juga satu dosa. Dosa apa namanya? Dosa riba. Dosa riba juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikumandangkan peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan, siapakah wali Allah? Apakah yang bisa terbang? Yang bisa menghilang? Wali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah, Allah sebutkan ada dua kriteria. Yang pertama adalah orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa maknanya adalah dia meninggalkan apa yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah bapak-bapak di sini punya kesempatan bisa jadi wali Allah. Tapi kita tidak mengklaim diri kita, kita berusaha untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian masyarakat persepsi mereka masih memahami bahwasanya wali Allah itu yang bisa aneh-aneh, yang bisa menghilang, yang sholat Jumatnya di Mekah, padahal orangnya ada di Indonesia, yang bisa terbang. Ketahui kalau kita temui orang seperti itu bukan wali Allah. Wali Allah tidak demikian. Wali Allah tidak bisa terbang yang demikian. Allah Ta'ala. Kita kembali ke hadis, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, barang siapa yang dia memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan peperangan baginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan baginya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba.
dan senantiasa hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ikhwani fiddin azanallahu yakum, dalam hadis ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang sama orang yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Jadi berdasarkan hadis ini, taraf tertinggi ibadah adalah ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian Allah mengatakan, senantiasa hambaku mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku pun mencintai. Jadi di sini kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan ibadah nawafil. Jadi berdasarkan hadis ini ada dua tingkatan ibadah. Yang harus kita lakukan pertama adalah ibadah yang wajib, dan ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah sunnah. Hatta uhibba. Hambaku mengerjakan hamba sunnah, amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis dalil yang kedua. Ini berkaitan dengan keutamaan dari salat tatawwu atau salat sunnah. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang hikmah min masyru'iyyatiha. Apa hikmah disyariatkannya salat sunnah? Di sini muallif mengatakan bahwasanya waqad syara'a subhana at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat sunnah itu sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Jadi yang pertama kata beliau adalah disyariatkan salat sunnah itu sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan setiap ibadah wajib itu ada ibadah sunnahnya dengan jenis yang semisal. Jadi salat wajib ada salat sunnahnya. Puasa wajib ada puasa sunnahnya. Zakat wajib ada zakat sunnahnya. Ini hampir ada semua. Kata muallif di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ibadah wajib itu ada ibadah sunnahnya. Untuk apa? Liyasdadal mu'minu imanan. Untuk menambahkan keimanan bagi seorang mukmin. Ini pertama, untuk menambahkan keimanan bagi seorang mukmin. Wa rif'ah fid darajat. Yang kedua yaitu ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hikmah disebutkan oleh muallif tentang ibadah sunnah atau kita khususkan sebagai salat sunnah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal tersebut yang pertama untuk menambahkan keimanan seorang hamba. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengangkat derajat seorang hamba. Kemudian yang berikutnya yaitu walitub milul faraid, dan juga untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Maksudnya bagaimana nanti kita jelaskan. Jadi ibadah sunnah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Wa tujbaru yaumal qiyamah bihadza tatawwu, dan ibadah-ibadah yang wajib tersebut nanti ditambal pada hari kiamat dengan ibadah-ibadah sunnah. Fa innal faraidha ya'tarihan naqsu, karena ibadah-ibadah yang wajib itu tidak bisa lepas dari namanya kekurangan. Pasti ada kekurangan ketika seseorang melakukan ibadah yang wajib. Kama fi hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama tadi kata muallif maksudnya adalah menambahkan keimanan seseorang, ibadah sunnah itu. Yang kedua adalah dia mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyempurnakan ibadah wajib seseorang. Bagaimana itu misalnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maksudnya di sini adalah salat 5 waktu, salat wajib. Fa in atammaha, kalau hamba tersebut menyempurnakan salat wajibnya tersebut, maka pahalanya nanti disempurnakan, balasannya disempurnakan. Wa illa, tapi kalau salatnya ada kekurangan, misalnya kurang khusyuk
atau mungkin yang lainnya bisa jadi tidak berpahala. Karena kalau kita sholat kita yakin bahwasanya pasti ada kekurangan dalam sholat wajib kita. Mungkin bapak-bapak tadi ngerasa sholat juga mungkin tidak sepenuhnya khusyuk, pasti merasakan ada kekurangan mungkin di rakaat kedua atau di rakaat ketiga atau di rakaat pertama atau ketika tahiyat ada hal-hal yang mengurangi kekhusyuan kita. Maka ini namanya kekurangan dalam sholat wajib. Maka Nabi mengatakan kalau seseorang sholat wajibnya itu kurang, maka nanti akan dikatakan unzuru hallahu min tatawwu'in. Coba lihat orang ini punya sholat sunnah apa enggak. Jadi tadi dilihat sholat wajibnya banyak kurang, banyak kekurangan, sholat wajibnya banyak bolong-bolongnya mungkin. Maka dikatakan kepadanya, coba lihat apakah orang ini punya sholat sunnah apa tidak. Orang ini punya sholat sunnah apa tidak. Maka kata Nabi, fa in kana lahu tatawwu ukmilatil fariidatu min tatawwu'i. Kalau dia punya sholat sunnah banyak, maka sholat tersebut akan menambal kekurangan dari sholat wajibnya tersebut. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah misla dzalik. Maka ini akan dilakukan pada amalan-amalan wajib yang lainnya. Jadi intinya dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya namanya sholat wajib tidak akan terlepas dari namanya kekurangan atau khalal dalam bahasa Arab. Itu mungkin bisa jadi kita dulu waktu masih dalam tanda kutip belum taubat, mungkin setelah balik kita masih bolong-bolong sholatnya bolong-bolong. Nah, untuk menambal hal tersebut, menghapus dosa tersebut, kita tambal dengan banyak sholat sunnah. Kata Nabi SAW demikian, karena sholat sunnah tersebut nanti akan menutupi dan menyempurnakan sholat wajib kita yang bolong-bolong atau mungkin kurang khusyuk dan yang lainnya. Makanya ini adalah sholat sunnah adalah hal pentingnya harus kita jaga untuk kita lakukan. Ya tadi Imam Ahmad rahimahullah taala sehari semalam berapa sholat rakaatnya? 300 rakaat. Ini sekelas Imam Ahmad, ulama hadis yang terkenal. Maka kita lebih utama untuk lebih banyak melakukan hal tersebut. Minimal kita lakukan sholat rawatib. Ini berkaitan dengan hikmah disyariatkannya apa? Sholat sunnah. Di antara hikmah tadi yang Anda baca juga bahwasanya sholat sunnah bisa mengangkat seseorang ke derajat yang sangat tinggi pada hari kiamat. Dalilnya apa? Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bisa mendampingimu nanti di surga. Ini permintaan yang susah kan? Karena Nabi SAW kan derajatnya sangat tinggi. Surga bertingkat-tingkat. Derajatnya surganya Nabi SAW adalah surga yang paling tinggi. Maka ketika orang tersebut minta demikian, ya Rasulullah, saya ingin bisa menemanimu nanti di surga. Kata Nabi SAW, minta yang lain, jangan minta yang ini. Ini sulit, kata Nabi SAW. Intinya Nabi menyuruh minta yang lain, jangan yang ini. Maka dia nggak mau, dia maunya, saya mau bisa menemanimu di surga. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Kata Nabi SAW, maka bantulah aku untuk merealisasikan permintaanmu tersebut dengan melakukan banyaknya sujud. Jadi kata Nabi SAW ketika dia minta, ya Rasulullah, saya minta bisa menemanimu di surga. Apa kata Nabi SAW? Bantulah aku untuk bisa merealisasikan permintaanmu tersebut dengan banyak-banyak melakukan sujud. Kalau banyak-banyak melakukan sujud berarti banyak apa Pak? Berarti banyak melakukan sholat sunnah. Jadi kalau kita banyak sholat sunnah, kata Nabi SAW janji, kita bisa naik ke derajat yang tinggi sehingga bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai
golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Kemudian di sini masalah berikutnya yaitu ana lupa. Sedikit faedah. Tadi kita sebutkan bahwasanya hal pertama yang dihisab adalah tadi apa? Berkaitan dengan salat. Ini berkaitan dengan hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada hal pertama kali yang dihisab oleh manusia berkaitan dengan hak kita dengan hak orang lain. Apa itu, Pak? Adalah darah. Jadi hati-hati dengan darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bainan nas fid dam." Dalam riwayat Muslim, fid dima. Hal pertama kali yang dihisab oleh di antara manusia adalah masalah darah. Jadi hati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jadi kalau berkaitan dengan hak Allah, yang akan pertama kali dihisab adalah salat. Adapun berkaitan hak kita dengan sesama manusia, itu adalah permasalahan darah. Sebagian ulama menambahkan berkaitan antara manusia dengan manusia adalah apa, Pak? Air. Sebagian ulama mengatakan adalah air. Jangan, jadi hati-hati. Masalah harta bukan masalah manusia, masalah harta itu adalah air. Jadi ada tiga. Salat ini berkaitan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muamalah kita dengan sesama manusia adalah darah. Kemudian juga sebagian ulama menambahkan yang pertama kali dihisab berkaitan dengan harta adalah masalah air. Jadi jangan kita sampai menzalimi orang lain berkaitan dengan air. Ini hanya karena biasanya keributan, biasanya sumur di kompleks, rebut-rebutan tanah dan demikianlah. Kemudian masalah berikutnya yaitu berkaitan dengan macam-macam salat sunnah fi aqsamiha, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis salat sunnah. Di sini muallif mengatakan salatut tatawwu' ala naw'ain. Salat sunnah itu ada dua macam. Macam pertama adalah salat yang ditentukan waktunya di waktu tertentu. Jadi namanya adalah salat muqayyad. Salat muqayyad yaitu salat yang ditentukan waktunya oleh syariat. Bisa jadi tentang waktunya dan atau tempat kejadian atau sebab lain. Wa tusamma bin nawafil muqayyadah. Jadi nama lain dari salat ini adalah salat muqayyad. Ada juga namanya juga nama lainnya adalah salat muaqqatah. Salat muqayyadah sama salat muaqqatah. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'u lil faraid. Dan di antara contoh salat seperti ini adalah salat yang mengikut salat-salat wajib, kasunanir rawatib, yaitu misal seperti salat rawatib. Ini namanya salat muqayyadah. Wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witr. Dan juga ada salat yang tidak mengikuti salat wajib, yaitu namanya salat witir. Wadduha wal kusuf. Kita baca dulu, nanti kita ringkas insyaallah. Jadi salat sunnah yang pertama, macam yang pertama adalah namanya salat muqayyad, salat yang terikat. Entah dia terikat dengan waktu atau terikat dengan hal yang lain, sebab yang lain. Contohnya apa? Seperti salat rawatib. Kita melakukan salat rawatib ketika setelah melakukan salat wajib. Ini ada sebabnya. Dia ngikutin dari salat wajib. Kemudian juga ada namanya salat witir. Ini salat witir ditentukan waktunya, yaitu di antara isya sampai subuh. Kemudian juga ada namanya salat duha. Kemudian ada juga namanya salat khusuf. Ini di antara jenis-jenis seperti salat muqayyad, salat yang ditentukan waktunya. Kemudian jenis yang kedua yaitu salawat ghairu muaqqatah bi awqati muayyanatin, yaitu salat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang tadi pertama terikat dengan waktu tertentu, yang kedua adalah salat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafil mutlaqah, yaitu dinamakan nama lainnya adalah sunnah mutlak. Pada dengar salat sunnah mutlak. Jadi kapan kita pengen salat itu namanya salat sunnah mutlak, tidak terikat dengan
waktu, tempat, atau yang lainnya. Intinya kalau kita pengen sholat, itu namanya sholat mutlak. Wa naw'ul awal anwa'un muta'addidah ba'duha akad min ba'din. Kata beliau, jenis yang pertama tadi yang muqayyadah itu jenisnya banyak. Dan satu jenis dengan jenis yang lain itu lebih ditekankan. Jadi yang ini derajatnya sekian, ini lebih unggul, ini lebih unggul, lebih afdal, lebih afdal. Jadi dia bertingkat-tingkat. Dan yang paling utama salat sunnah muqayyadah, kata beliau di sini adalah apa? Salat kusuf. Jadi salat sunnah muqayyadah yang ada sebabnya, yang paling utama adalah salat kusuf, salat gerhana. Summa witru, summa salatul istisqa. Yang pertama jadi kusuf, salat gerhana, kemudian salat witir, kemudian salat istisqa. Salat istisqa itu salat minta hujan. Kemudian yang terakhir adalah salat tarawih. Ini urutan salat sunnah berdasarkan tingkat keutamaannya. Wa amma nau'tsani fa yushra'u fil lail wa kulli wa fil nahar ma ada awqatin nahi wa salatul lail afdalu min salatin nahar. Adapun salat mutlak yang tidak terikat dengan waktu, maka ini dia dibebaskan satu hari semalam. Boleh kita melakukan hal-hal tersebut dengan catatan tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Nanti insyaallah kita coba ringkas dari pembahasan tentang jenis-jenis salat. Nanti kita lanjut setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Sedikit lanjutkan. Di sini ana ingin mengulang tentang macam-macam salat sunnah. Perhatikan. Jadi di sini tadi muallif membedakan salat sunnah itu ada dua jenis. Ini beliau membagi salat sunnah tersebut dua jenis karena berdasarkan sebab. Yang pertama adalah salat sunnah di waktu tertentu atau salat sunnah karena sebab tertentu. Maka salat sunnah yang seperti ini namanya adalah sunnah muqayyadah. Salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah di waktu tertentu misalnya apa? Contohnya apa? Contohnya adalah salat witir atau salat duha. Kalau karena sebab tertentu, contohnya apa Pak? Tahiyatul masjid. Nah, salat yang seperti ini maka dia boleh dikerjakan di waktu terlarang. Misalnya di antara setelah sholat asar itu kan di antara waktu terlarang, tidak boleh kita melakukan sholat. Namun ketika kita masuk masjid memang khilaf, tapi Allah Ta'ala alam yang benar kita boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ini adalah sholat muqayyadah yang terikat dengan sebab. Nah, sholat sunnah yang kedua, contoh cabang yang kedua ada namanya salat sunnah tanpa terikat waktu. Ini disebut dengan sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah ini tidak boleh di waktu terlarang.
Misalnya tadi kita sudah sholat, kita sudah masuk masjid pada asar, kemudian kita ingin sholat mutlak, maka tidak boleh kita sholat di waktu tersebut, tidak boleh kita sholat di waktu terlarang. Atau misalnya ketika matahari ingin terbit, itu misalnya di sini banyak kesalahan biasanya ketika syuruk. Antum biasa ngelihat syuruk di masjid, itu sebenarnya pertanda bahwasanya waktu syuruk, bukan waktunya sholat syuruk. Harusnya antum tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi antum biasanya lihat masjid kan, di masjid ada tulisan waktu syuruk. Biasanya sebagian ikhwah saking semangatnya nggak tahu, ketika syuruk langsung mereka sholat syuruk. Padahal yang benar itu adalah waktu yang terlarang, kita nggak boleh sholat di situ. Yang benar kita nunggu sekitar 10 sampai 15 menit dari itu baru kita sholat. Ini banyak orang nggak paham. Sholat syuruk itu di waktu tersebut itu malah waktu terlarang, kita tidak boleh sholat di situ. Jadi setelah tergelincir sedikit baru boleh kita sholat syuruk. Nah, misalnya kalau kita ingin sholat sunnah mutlak di situ tidak boleh. Demikian juga ketika hampir mendekati zuhur, ketika matahari pas di tengah hampir mendekati zuhur, itu juga dilarang kita untuk sholat. Jadi sholat mutlak, ana ulangi, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Adapun salat muqayyadah seperti tadi tahiyatul masjid atau salat yang lain, salat khusuf dan yang lainnya, boleh dikerjakan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu terlarang. Sebenarnya juga ada satu taksim, yaitu salat sunnah berdasarkan statusnya, yang tidak ada di buku tadi, cuma Anda pengen kasih faedah. Yang pertama adanya adalah salat sunnah yang maksud lidzatihi. Apa ini maksud lidzatihi? Maksudnya adalah harus ada fisiknya. Jadi memang harus benar-benar salat itu ada, karena dia dimaksudkan secara zatnya. Ada salat yang salat sunnah yang tidak maksud li zatihi. Jadi tidak harus ada fisiknya. Ana contohkan. Yang pertama ini, yang salat yang maksud di dzatihi, contohnya seperti salat duha atau rawatib. Adapun salat yang di kedua ini, contohnya apa? Salat tahiyatul masjid. Jadi gini, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian ingin masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Nabi perintahkan jangan sampai dia duduk kecuali sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Nah, ketika kita masuk masjid, boleh kita sholat 2 rakaat itu dengan sholat duha. Jadi ketika kita sholat duha, kita gabung 2 niat. Sholat duha sekalian niat apa? Tahiyatul masjid. Demikian juga kita masuk. Misalnya sebelum sholat duhur, masuk masjid, maka kita sholat qobliyah duhur sekaligus dengan tahiyatul masjid. Jadi bisa digabung salat yang tidak maksud lidzatihi. Misalnya juga kita masuk ketika salat subuh, qobliyah subuh, maka kita salat qobliyah subuh sekaligus gabung dengan tahiyatul masjid. Paham maksud Anda? Jadi ada salat yang memang benar-benar harus ada fisiknya, ada salat yang tidak harus ada fisiknya. Yang tidak ada harus fisiknya, contohnya seperti salat tahiyatul masjid, karena salat itu
bisa kita gabungkan, dinebengkan dengan sholat yang lain. Paham maksudnya? Kita masuk, kita gabung dengan sholat duha misalnya, atau kita gabung dengan sholat witir misalnya. Kita masuk pengen sholat witir, kita gabung sekalian dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi ini dua taksim, dua macam sholat sunnah berdasarkan, yang pertama berdasarkan sebab, yang kedua berdasarkan statusnya. Anda ulang biar lengket. Sholat sunnah berdasarkan sebab, maka ada dua macam. Yang pertama adalah namanya sholat sunnah muqayyadah, itu sholat yang terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Dan yang kedua adalah sholat sunnah yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang pertama yang muqayyadah itu biasanya tergantung dari waktunya atau terikat dengan sebab. Kalau terikat waktu misalnya sholat witir atau sholat duha. Kalau terikat dengan sebab tertentu misalnya sholat tahiyatul masjid, maka sholat yang pertama ini, sholat muqayyadah, boleh dikerjakan ketika waktu terlarang untuk sholat. Adapun jenis yang kedua namanya sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah mutlak. Kita ingin sholat 2 rakaat, terserah sholat 2 rakaat. Misalnya kita nanti sekarang ini habis kajian pulang pengen sholat 2 rakaat, itu namanya sholat mutlak, karena dia tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Namun sholat mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Di antara waktu-waktu terlarang misalnya setelah pada sholat asar sampai maghrib, ini tidak boleh kita melakukan sholat mutlak di situ. Tapi kalau kita masuk masjid, boleh sholat apa enggak? Boleh, karena dia namanya sholat muqayyadah, ada sebabnya. Ini berdasarkan sebab. Kemudian macam yang kedua di antara sholat sunnah, yaitu sholat sunnah berdasarkan statusnya. Yang pertama adalah sholat sunnah yang statusnya adalah maksud lidzatihi. Maksud lidzatihi maksudnya adalah, gampangannya, harus ada fisiknya, harus ada sholatnya. Contohnya yaitu sholat duha, sholat rawatib, sholat kusuf, dan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua ada namanya sholat sunnah yang tidak maksud lidzatihi, maksudnya dia tidak perlu ada fisiknya, tidak mengapa tidak ada fisiknya. Contohnya adalah sholat tahiyatul masjid. Maka di sini pintar-pintarnya kita, makanya kalau kita belajar kita akhirnya tahu. Akhirnya kalau kita masuk masjid pengen sholat qobliyah, tidak perlu kita ulang-ulang sholat tahiyatul masjid kemudian sholat lagi qobliyah, nggak perlu. Jadi kita gabungkan satu sholat, dapat 2 pahala. Kita dapat sholat qobliyah dan juga kita dapat sholat tahiyatul masjid. Jadi ini yang ana maksudkan, tidak maksud lidzati, tidak harus ada fisiknya. Wallahu taala, mungkin mudah-mudahan paham. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini datang dari kejahilan ana murni dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.